Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah representasi pengetahuan dan penalaran akan mempresentasikan tugas besar mengenai ontologi musik dengan Protege menggunakan plugin Grafis. Adapun anggota kelompok yang pertama Steady Ramdhani dengan NPM 207061108, ada saya sendiri Nur Sabia Jasmine dengan NPM 2076505, dan ada Nina Livia dengan NPM 2076084. Cara unduh Protege. Pergi ke link Protege, kemudian klik download for Windows. Tunggu sampai file tersebut terdownload. Yang kedua, cara install. Setelah di-download, maka ekstrak file download tersebut. Double klik pada folder hasil ekstrak, kemudian untuk menjalankan Protege, klik protege.exe. Cara unduh grafis visualisasi ontologi. Pergi ke link, kemudian pergi ke bagian Windows, lalu download sesuai versi Windows. Yang ketiga, cara install grafis visualisasi ontologi. Double klik pada file download, klik next, klik I agree, kemudian tambahkan path, lalu buat desktop icon untuk mempermudah untuk mengakses. Tentukan lokasi grafis, buat shortcut untuk mempermudah akses ke grafis. Tunggu instalasi sampai selesai, klik finish untuk menyelesaikan instalasi. Baik, selanjutnya pengenalan lingkup kerja Protege. Terdapat 4 bagian. Yang pertama tab aktif ontologi, kedua tab entities kelas, tab yang ketiga tab entities object properties, dan yang terakhir tab individual by class. Tab aktif ontologi adalah tab yang memungkinkan pengguna untuk memilih ontologi yang sedang aktif atau digunakan dalam alat pengembang ontologi. Pada tab ini, Anda dapat melihat ontologi mana yang sedang diproses atau diedit. Ontologi yang aktif merupakan ontologi yang akan dipengaruhi oleh aksi-aksi dan perubahan yang dilakukan pengguna. Yang kedua, tab entities. Tab entities atau kelas adalah tab yang berisi dari daftar kelas-kelas yang ada dalam ontologi. Pada tab ini, pengguna dapat melihat dan mengolah kelas-kelas ontologi seperti menambahkan kelas baru, menghapus kelas yang tidak diperlukan, atau mengedit atribut-atribut dari kelas tersebut. Setiap kelas mewakili kategori atau jenis entitas yang ada dalam ontologi. Yang ketiga, tab entities atau object properties adalah tab yang berisi daftar properti objek yang ada dalam ontologi. Properti objek merupakan hubungan antara dua entitas dalam ontologi. Pada tab ini, pengguna dapat mendefinisikan properti objek baru, mengedit properti yang ada, atau menghapus seperti yang tidak diperlukan. Contoh, properti objek adalah memiliki, yang menghubungkan kelas manusia dengan kelas mobil. Tab individual by class adalah tab yang memungkinkan pengguna melihat dan mengelola individu-individu yang termasuk dalam suatu kelas tertentu dalam ontologi. Pada tab ini, pengguna dapat menambahkan individu baru ke dalam kelas, mengedit atribut-atribut individu, atau menghapus individu yang tidak diperlukan. Individu dalam ontologi adalah instansi konkret atau contoh dari suatu kelas. Baik, saya di sini akan membacakan tentang deskripsi persoalan kasus. Ontologi adalah representasi formal dari pengetahuan tentang entitas, konsep, dan hubungan antara mereka dalam suatu domain tertentu. Dalam konteks kasus musik, sebuah ontologi dapat digunakan untuk menggambarkan entitas dan konsep yang terkait dengan industri musik termasuk artis, album, lagu, generasi musik, instrumen, dan banyak lagi. Pada ontologi ini, entitas seperti artis akan memiliki atribut seperti nama, tanggal lahir, dan daftar album yang mereka rilis. Lagu-lagu juga dapat memiliki atribut seperti judul, artis yang terlibat, dan genre musiknya. Selain itu, hubungan dapat didefinisikan antara entitas-entitas ini seperti hubungan antara artis dan lagu yang mereka nyanyikan atau hubungan antara album dan lagu-lagu yang terkandung di dalamnya.
Ontologi ini dapat membantu dalam berbagai aplikasi di industri musik, seperti sistem manajemen koleksi musik, rekomendasi musik, analisis tren musik, dan lain sebagainya. Dengan menggambarkan pengetahuan tentang entitas dan hubungan dalam domain musik secara formal, ontologi ini memungkinkan sistem komputer untuk memahami, mengorganisir, dan mengelola informasi musik dengan lebih baik sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi para penggemar musik dan profesional di industri ini. Lanjut ke deskripsi solusi penyelesaian kasus. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Pertama-tama penting untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dalam konteks ontologi musik ini. Misalnya, apakah ontologi yang akan digunakan untuk membangun sistem manajemen koleksi musik atau sistem rekomendasi musik. Klarifikasi kebutuhan akan membantu dalam merancang ontologi yang sesuai. Yang kedua ada pengumpulan dan analisis data. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk mengisi ontologi. Data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti basis data musik, situs web musik, atau API yang menyediakan informasi tentang artis, album, lagu, genre musik, dan sebagainya. Ketiga, ada desain ontologi. Setelah data terkumpul, ontologi perlu dirancang dengan hati-hati. Pemilihan kelas, properti, dan hubungan yang tepat akan memainkan peran penting dalam representasi pengetahuan tentang musik secara efektif. Pemikiran desain ontologi yang baik dan pemodelan yang akurat akan memastikan representasi yang konsisten dan komprehensif dari entitas dan konsep dalam domain musik. Yang keempat, pembangunan ontologi. Setelah desain selesai, langkah selanjutnya adalah membangun ontologi menggunakan bahasa formal seperti OWL atau Web Ontology Language. Ini melibatkan penulisan kelas, properti, dan aksioma sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Selama proses ini, validasi dan pengujian ontologi juga penting untuk memastikan konsisten dan kebenaran representasi. Yang kelima, integrasi dengan aplikasi. Setelah ontologi musik dibangun, langkah terakhir adalah mengintegrasikannya dengan aplikasi yang relevan. Misal, jika ontologi digunakan untuk sistem rekomendasi musik, ontologi harus dihubungkan dengan logika dan algoritma rekomendasi yang sesuai. Integrasi ini memungkinkan aplikasi untuk memanfaatkan pengetahuan dan representasi dalam ontologi untuk memberikan hasil yang lebih baik kepada pengguna. Lanjut ke penerapan kasus menggunakan tools. Yang pertama ada Protege. Tools ini dipakai untuk pembuatan ontologi seperti pembuatan kelas, atribut, properti, dan relasi. Yang kedua ada Graphics. Graphics merupakan plugin untuk visualisasi ontologi yang sudah dibuat. Dengan adanya plugin tersebut, kita bisa melihat hubungan antar kelas secara visual. Baik, cukup sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiadi Ramdhani. Di sini akan menjelaskan demo aplikasi dari Protege dengan judul ontologi musik menggunakan plugin grafis. Di sini saya akan menjelaskan aplikasinya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa tool yang akan digunakan. Di sini ada file, edit, view, visioner. Nah, visioner itu untuk melihat apakah si kelas atau hierarki kita yang kita buat atau ontologi yang kita buat itu tidak ada error sama sekali. Selanjutnya di sini ada tool. Di sini ada refactor,
window. Nah, di window ini kita masuk ke views. Pada views ini kita masuk ke ontologi views dan kita tambahkan tab awal piece import graph, atau bisa juga kita di sini menambahkan tab di bawah. Di sini ada yang sudah terchecklist, yaitu ada tab active ontologi, entities, individual, by class, awal piece, DL query. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian atau cara membuat kelas di Protege ini. Angka pertama yaitu kita harus paham betul terhadap ontologi yang akan kita buat, seperti musik. Di musik itu kita mempunyai beberapa kelas. Yang pertama yaitu ada genre, ada musik, ada penyanyi, ada publisher, ada writer, dan lain-lain. Nah, yang akan kita buat di sini ada musik dengan subclass genre. Jadi genre ini subclassnya dari musik. Nah, selanjutnya di sini ada kelas penyanyi, ada kelas publisher, ada kelas writer. Oke. Cara membuatnya cukup mudah. Di sini kita di panel kiri ini ada tools, yaitu add class, add subclass. Di sini kita bisa masukkan subclass yang kita inginkan, misalkan song. Nah, di sini ini adalah subclass dari writer. Nah, selanjutnya ini kita hapus dulu. Selanjutnya di sini kita membuat kelas atau superclass. Di sini kita klik dulu awal thing. Selanjutnya kita masukkan kelas yang ingin kita masukkan. Kita beri nama judul. Oke, klik OK. Nah, di sini sudah muncul dengan kelas bernama judul. Hapus ya. Selanjutnya di sini kita membuat objek properties. Nah, objek properties ini untuk apa? Jadi objek properties ini untuk menyambungkan dari kelas ini ke individual nantinya. Nah, di sini kita membuat beberapa kelas. Yang pertama ada hash genre. Untuk genre ada publish, ada singers by, ada writer by. Nah, di sini itu nyambungnya domainnya ke musik dan range-nya menuju ke genre. Selanjutnya di sini ada publish. Publish itu domainnya masuk ke musik dan kelasnya, range-nya atau masuk ke publisher. Selanjutnya ada singer by. Di sini domainnya ke kelas musik dan rank-nya ke kelas penyanyi. Dan selanjutnya ada writer by. Di sini domainnya musik dan rank-nya menuju ke kelas writer. Di sini cara memasukkannya cukup mudah. Tinggal klik ini saja. Terus kita klik kelas mana yang ingin kita tuju. Misalnya ini atau ini, kita klik dan klik OK. Oke. Selanjutnya setelah dari sini kita buat
Individual itu untuk apa? Individual itu untuk nama dari setiap kelas tersebut. Oke, di sini ada Fuga. Kita buat kelas Fuga. Fuga itu apa? Fuga itu adalah publisher yang telah mempublish si musik tersebut, dipublish oleh Fuga. Oke, setelah itu kita tambahkan tipenya itu masuk kemana kira-kira. Nah, si Fuga itu masuk ke publisher, kita klik publisher. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk objek propertiesnya kita sambungkan ke writer, soalnya writer itu nyambung ke publisher. Nah, untuk kelas selanjutnya di sini ada Indonesian Indie. Indonesian Indie itu adalah salah satu genre musik di Indonesia. Nah, berarti ini masuknya ke tipe kelas genre. Setelah itu di sini ada individual Komang. Caranya cukup mudah. Untuk add individual itu kita tinggal klik panel di atas ini, di sebelah kiri ini ada add individual. Kita klik, kita masukkan nama apa yang ingin kita buat seperti ini. Jadi terus kita masukkan tipe kelasnya. Ini tuh masuk ke tipe kelas yang mana, misalkan writer atau yang lain-lainnya. Oke. Selanjutnya di sini ada individual Komang. Komang itu adalah salah satu judul musik di Indonesia. Nah, untuk tipenya kita masukkan ke tipe musik. Nah, untuk objek propertinya yang nyambungnya, yang pertama itu ada, kita klik tambah. Di sini kita memasukkan objek properti. Nah, si nama objek properti ini harus sama dengan yang ada di sini. Nah, misalkan sini kita memasukkan writer by. Nah, untuk individualnya kita masukkan individual yang ada di sini. Misalkan Komang, kita tulis di sini. Ini harus sesuai ya. Huruf gede, huruf kecil itu mempengaruhi. Nah, seperti itu. Terus kita klik OK. Nah, di sini saya memasukkan beberapa, yaitu ada writer by dengan individuals yaitu Rahma Sulistia, dan ada khas genre dengan nama, dengan isi Indonesian Indie, dan ada published by yaitu oleh Fuga, dan ada singers by yaitu oleh Raim Laude. Nah, di bawah sini data property kita memasukkan tanggal rilis musik tersebut. Nah, sebelum memasukkan itu kita buat terlebih dahulu data propertinya. Nah, data properti ini buatnya cukup mudah, sama seperti yang sebelumnya. Di sini kita memasukkan kita klik terlebih dahulu top data property. Setelah itu kita klik panel yang sebelah kiri ini, add sub property, dan kita masukkan nama yang ingin kita add ke sub property tersebut. Nah, di sini saya membuat 3 kelas. Yang pertama ada negara pencipta atau penulis. Di sini ada negara penyanyi. Di sini yang ketiga ada tanggal terbit single atau rilis. Nah, dari negara pencipta tersebut atau writer tersebut kita masukin domain dan rank.
Nah, untuk domainnya kita masukkan ke writer. Nah, dan ringnya kita masukkan ke string, soalnya nama dari writer tersebut tidak ada angka dan cuman huruf saja. Jadi itu masuk ke kategori string. Selanjutnya di sini ada penyanyi, negara penyanyi. Untuk domainnya di sini kita masuk ke kelas penyanyi. Seperti ini untuk memasukkan kelasnya. Nah, selanjutnya di sini ada tanggal terbit single atau rilis. Untuk rilis tersebut karena saya ada menggunakan huruf, jadi saya gunakan ringnya itu di string. Kecuali kalian menggunakan datanya menggunakan date time atau angka seperti tanggal tersebut. Di sini ada data type atau tipe data. Kalian bisa menggunakan date time dan ada juga date time stamp. Nah, untuk selanjutnya di individual kita memasukkan data property assertion, yaitu tanggal rilis. Nah, selanjutnya di sini ada Rahmat Kristia di individual. Di sini saya memasukkan tipe kelasnya, memasukkan ke publisher, ke writer, soalnya dia adalah penulis. Nah, selanjutnya di sini data propertinya kita memasukkan negara pencipta, yaitu Indonesia. Kita tinggal klik tanda plus tersebut, lalu kita klik subclass dari data properti tersebut, pilih yang mana. Setelah itu kita tentukan data type-nya seperti itu. Selanjutnya di sini ada kelas individual Raim Laude. Raim Laude itu adalah seorang penyanyi yang sering membawakan lagu Komang. Nah, untuk tipenya di sini kita masuk ke kelas penyanyi. Kita klik tanda plus tersebut. Nah, di sini kita klik penyanyi dan klik OK. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk memasukkan objek properti. Objek propertinya masuk ke singer by sesuai dengan apa yang jadi subclass tersebut. Oke, kira-kira begitu demo aplikasi yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.